Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Amelia Putri Junaidi, NPM 19080017 sesi A 2019. Saya akan mempraktikkan model pembelajaran Discovery Learning dengan KD 4.9 merancang novel atau novelet dengan memperhatikan isi dan kebahasaan baik lisan maupun tulisan kelas 12. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Baiklah, apa ada yang tidak hadir hari ini? Oh, nihil ya. Terima kasih. Minggu kemarin Ibu sudah memberitahukan kepada Ananda bahwa pertemuan kita hari ini akan membahas tentang KD 4.9 merancang novel atau novelet dengan memperhatikan isi dan kebahasaannya. Baik, hari ini Ibu membawa salah satu novel karya Boy Chandra yang judulnya Satu Hari di 2018. Tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini yaitu menentukan isi, unsur intrinsik dan ekstrinsik, dan kebahasaan novel tersebut. Kemudian menyusun novel yang sudah kita rancang. Sebelum memulai pelajaran hari ini, apakah Ananda ada yang ingin bertanya? Atau ada yang sudah membaca materi tentang hari ini di rumah? Iya, kepada Aldia, ada yang ingin ditanyakan? Ya, pertanyaan yang sangat bagus. Unsur intrinsik dan ekstrinsik itu sangat penting dalam menciptakan sebuah novel. Karena unsur intrinsik tersebut adalah unsur pembangun novel tersebut. Tidak hanya unsur intrinsik saja yang penting, unsur ekstrinsik juga sangat penting. Seperti kita ingin membuat rumah, maka kita harus ada unsur pembangunnya seperti kayu, papan, atapnya yaitu terbuat dari seng, kemudian semennya agar rumah itu kokoh. Begitu juga dengan merancang novel. Kita harus memperhatikan unsur intrinsik dan ekstrinsiknya. Tidak hanya unsur ekstrinsik dan intrinsiknya saja, unsur kebahasaannya juga harus diperhatikan, yaitu ungkapan dan majas. Ibu yakin Ananda semua pasti pernah membaca novel. Sebelum kita memulai merancang novel dengan berdiskusi kelompok, maka adakah Ananda yang ingin bertanya tentang bagaimana unsur intrinsik dan ekstrinsik tersebut atau ungkapan dan majas itu? Ya, kepada Laura. Ya, pertanyaan yang sangat bagus ya Laura ya. Tema dan judul itu berbeda. Tema adalah gagasan atau ide pokok yang mendasari suatu karya sastra tersebut. Seperti novel ini. Novel Satu Hari di 2018 ini adalah judulnya. Namun, temanya bukan Satu Hari di 2018. Temanya kita dapat mengetahuinya dengan membaca terlebih dahulu karya sastra tersebut atau novel tersebut. Baru kita dapat mengetahui apa tema dari novel tersebut. Jika tidak ada pertanyaan lagi, maka kita akan memulai diskusi berkelompoknya. Silahkan Ananda duduk secara berkelompok dengan kelompok yang sudah Ibu bagi kemarin. Sebelum memulai diskusi kelompoknya, ada yang ingin bertanya? Iya, kepada Fajri. Oh, waktu diskusi kelompoknya hanya 45 menit. Gunakan waktu tersebut dengan sebaik-baik mungkin. Jangan ada yang membuang-buang waktu.
Diskusinya sudah habis, Ibu akan memilih salah satu kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Pada kelompok 3, silahkan maju ke depan perwakilan kelompoknya untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Apakah dari kelompok lain ada yang ingin mengkritik hasil diskusi kelompok 3? Jika tidak ada, lanjutkan dengan adakah yang ingin bertanya kepada kelompok 3? Tidak ada ya. Hasil diskusi kelompok 3 sudah bagus. Sekarang kelompok 3 disilahkan duduk kembali. Beri tepuk tangannya. Baiklah, Ibu akan menyimpulkan materi tentang hari ini. Novel adalah suatu jenis karya sastra yang berbentuk prosa. Kisah di dalam novel merupakan hasil karya imajinasi penulis atau pengarang. Di dalam novel ada unsur intrinsik dan ekstrinsiknya. Unsur intrinsik adalah unsur yang terdapat di dalam novel tersebut atau unsur pembangun yang ada di dalam novel tersebut. Unsur intrinsik ini berupa tema. Tema adalah ide pokok atau pikiran utama yang ada di dalam karya sastra tersebut atau yang ada di dalam novel tersebut. Yang selanjutnya yaitu tokoh dan penokohan. Tokoh dan penokohan itu berbeda. Tokoh adalah nama orangnya, sedangkan penokohan bagaimana watak atau sikap, sifat dari nama orang tersebut. Contohnya, tokohnya Andi. Andi memiliki sifat baik, ramah, penolong, namun pendiam. Kemudian tokohnya Khairul memiliki watak yang jahat dan tidak mau menolong. Selanjutnya alur atau plot. Alur atau plot ini adalah jalinan suatu peristiwa atau bagaimana urutan peristiwa yang ada di dalam karya sastra tersebut. Yang selanjutnya sudut pandang. Sudut pandang adalah posisi penceritaan dalam membawakan kisahnya. Yang selanjutnya yaitu amanat. Amanat adalah pesan moral yang disampaikan penulis di dalam karya sastranya. Yang kemudian latar adalah sebagai penentu di mana kejadian di dalam novel tersebut. Misalnya kejadiannya di sawah, di sungai, dalam rumah, di pagi hari, di malam hari, di sore hari. Yang kemudian yaitu unsur ekstrinsik novel. Unsur ekstrinsik novel ini adalah unsur yang mempengaruhi terciptanya karya sastra tersebut atau novel tersebut. Nilai yang terkandung di dalam unsur ekstrinsik ini adalah nilai sosial masyarakat, sifat yang memperhatikan kepentingan umum seperti menolong, menderma. Yang kemudian nilai budaya. Nilai budaya ini berkaitan dengan akal budi atau kepercayaan pengarang. Yang kemudian nilai ekonomi. Nilai ekonomi ini dengan memanfaatkan asas-asas produksi, distribusi, dan pemakaian barang. Yang selanjutnya yaitu majas. Majas adalah salah satu bentuk gaya bahasa untuk mendapatkan suasana dalam satu kalimat atau agar membuat kata-kata di dalam novel itu menjadi lebih hidup. Majas ini dibagi menjadi 14 macam. Yang pertama majas alegori. Majas ini adalah ungkapan, kiasan, atau penggambaran. Contohnya
Hidup ini seperti roda yang berputar, kadang di atas, kadang pula di bawah. Yang selanjutnya majas metafora. Majas metafora ini adalah majas memakai analogi atau perumpamaan terhadap dua hal yang berbeda. Contohnya, anak itu dikenal sebagai kutu buku di kelasnya. Artinya anak itu rajin membaca buku. Yang selanjutnya majas metanimia adalah majas dengan memakai kata-kata lain yang punya keterkaitan. Misalnya, jamaah haji Indonesia pergi ke Mekah menggunakan Garuda. Kata Garuda tersebut adalah pesawat. Kemudian majas litotes. Majas litotes menggunakan ungkapan penurunan kualitas untuk merendahkan diri. Sepertinya kita tuh merendah. Singgahlah di gubuk saya ini sebentar. Maksud gubuknya itu adalah rumah. Dia merendah kalau bahwasanya rumahnya itu seperti gubuk. Dan selanjutnya majas hiperbola. Majas hiperbola adalah ungkapan berlebihan atau tidak masuk akal. Selanjutnya yaitu majas ironi. Majas ironi ini adalah majas sindiran. Contohnya, suaranya sangat merdu sekali seperti kaset kusut. Itu merupakan sindiran, bahwasanya suaranya itu jelek. Yang selanjutnya majas sarkasme, yaitu majas yang sebagai sindiran yang kasar. Contohnya, kamu sudah pintar kan? Kenapa masih bertanya kepada aku? Yang selanjutnya majas repetisi adalah majas pengulangan kata, frasa atau klausa untuk mempertegaskan maksudnya. Contohnya, awas tunggu kedatanganku besok. Yang selanjutnya yaitu ungkapan. Ungkapan adalah sebuah kalimat atau kata yang digunakan untuk menerangkan makna kiasan dari sesuatu. Contohnya, kata ungkapan seperti kambing hitam, yang artinya orang yang disalahkan, kemudian naik daun atau yang sedang naik pangkat. Merancang novel atau novelet ini yang pertama harus memperhatikan atau membuat paragraf dengan menyuguhkan konflik atau permasalahannya. Seperti contoh, tolong teriakan minta tolong terdengar keras di balik pagar rumahku. Kami sekeluarga berhamburan keluar. Di dalam pikiran kita yaitu, kenapa orang minta tolong? Ada apa ini? Apakah ada kecelakaan, kebakaran, atau ada perkelahian? Itu sudah termasuk dalam konflik. Konfliknya yaitu itu adalah suara minta tolong tadi. Yang selanjutnya yaitu mengembangkan karakter tokoh. Mengembangkan karakter tokoh ini seperti tokoh Andi memiliki watak yang baik. Kemudian kita jabarkanlah bagaimana kebaikan Andi ini di dalam karya sastra tersebut. Kemudian memilih sudut pandang. Kita bisa memakai sudut pandang orang pertama, protagonis, dengan kata ganti aku, saya, dan kami, atau sudut pandang orang ketiga. Yang kemudian buatlah dialog yang penuh arti. Dialog yang mudah dimengerti oleh pembaca. Seperti kamu dari mana? Saya dari pasar. Buatlah dialog yang memiliki arti yang penting, yang tidak membingungkan pembaca. Kemudian tetapkan waktu, suasana, dan tempatnya. Seperti kita tetapkan harinya apa. Kemudian tetapkan waktu, tanggal, dan tempatnya, atau tetapkan setting novel tersebut yang ada di unsur intrinsik tadi. Yang kemudian yaitu mengatur plot atau mengatur urutan peristiwa dari novel yang akan kita buat. Kemudian mengarahkan adanya klimaks di dalam novel tersebut. Klimaks adalah puncak atau titik balik dari cerita tersebut.
klimaks ini merupakan penyelesaian dari konflik tadi atau permasalahan tadi, yang kemudian yaitu menentukan ending novel. Apakah endingnya bahagia, apakah endingnya sedih, itu tergantung dari tema yang akan dibuat, yang telah ditentukan dalam membuat novel tersebut. Yang terakhir, setelah kita menentukan endingnya, baru kita menentukan judul apa yang cocok untuk novel yang sudah kita rancang dengan melihat tema yang sudah kita ciptakan. Hanya itu materi kita hari ini. Ibu sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.